Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang untuk teman-teman semuanya. Kali ini bersama saya kembali Deni Fatmawati, yang kali ini kita akan mengutak-atik. Kita akan membuat blog di EduBlog. Nah, pertama yang harus kita lakukan, langsung saja ya, kita masuk ke Chrome, and then kita masuk ke edublogs.org. Oke, kita ketik. Nah, ini ya, edublogs.org. Oke, di sini. Ini adalah halaman dari EduBlogs. Kemudian di sini ada sign up dan login. Sign up digunakan untuk yang belum pernah mempunyai akun atau blog, membuat blog di EduBlog. Itu kita sign up. And then kalau login itu digunakan untuk yang sudah membuat blog, kemudian barangkali ingin mempercantik blognya, menambah artikel blognya, dan lain sebagainya, itu bisa harus dengan login. Karena ini untuk pemula, saya akan memberikan tutorial untuk yang pemula benar-benar tidak pernah membuat EduBlog. Oke, kita ke sign up. Nah, di sini, ini adalah data lama, mohon maaf. Username bisa diisi terserah dengan yang pembuat. Contoh, saya mau membuat punya saya ya. Which best describes you? Yang mana? Edukator atau guru, student, atau pelajar, atau yang lain. Kita pilih, we choose this one. Kita pilih edukator. And then site title. Site title itu adalah judul dari site-nya nanti. Choose this one, dan Fatmawati, karena ini punya saya. Nah, kemudian kita buat password. Oke. Kemudian kita gunakan email. Email yang belum pernah digunakan ya. Email yang mana ya? Kita coba email yang mana ya? Saya punya beberapa email. Email yang mana yang akan kita gunakan? Coba. Saya punya beberapa email, kita buat yang ini ya. Oke. Oke, yang bisa. Kemudian I agree, kita centang semua, like, attach, news and tips by email, kita centang semua. Kemudian jika sudah tidak ada yang merah atau silang, create a site. Kita klik membuat situs. Oke, congratulations, you have been registered. Kita sudah mempunyai
EduBlog sendiri dengan nama yang sesuai dengan permintaan kita sendiri. Jadi ini adalah EduBlog yang kita buat. Oke. Nah, ini adalah site untuk masuknya. Kemudian kita memakai username ini dan passwordnya ini. Ini akan dikirimkan melalui email yang kita daftarkan tadi. Jadi jangan takut kalau kita lupa, karena sudah ada di email yang kita daftarkan. Kemudian go to dashboard. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari EduBlog yang kita buat barusan. Nah, di sini kita kemana dulu? Di sini adalah menu ada di dashboard. Untuk melihat dashboard, untuk melihat blog kita itu seperti apa tampilannya, bisa kita lihat di sini ada gambar rumah, kemudian visit site, klik di tab baru aja biar tidak mengganggu yang ini. Nah, ini adalah tampilan dari blog yang kita buat barusan. Jadi seperti ini tampilannya, very simple, sangat standar ya. Nah, lalu bagaimana biar blog kita tampak cantik seperti blog-blog pada umumnya? Nah, ini kita kembali ke sini. Oke, kemana dulu? Yang pertama kita ke pause. Oh, I'm sorry. Kita ke appearance. Kita ke themes. Kita tentukan dulu temanya. Temanya tuh seperti apa? Kita tinggal memilih dari beberapa tema yang ada. Ini ya, karena kita mencoba secara gratis, jadi yang dipilihkan nanti juga tidak banyak. Tidak begitu rumit. Kita cari yang gratis saja. Coba ya, karena ini EduBlog ya untuk pembelajaran. Maka ya ini adalah beberapa tampilan menu yang bisa dipilih. Silakan memilih sesuai dengan tampilan yang ada. Misalnya nih, saya mau tahu ini jadinya seperti apa nanti. Bisa, nanti ya saya pilihkan dulu. Saya akan memilih, ada yang suka tadi. Banyak sekali ya pilihannya di sini. Oke, saya mau ini ya. Nah ini. Semisal kita sudah memilih nih ya, team details, ada activate, ini untuk mengaktifkan. Kemudian live preview, itu untuk mengecek atau melihat tampilannya seperti apa. Coba kita lihat dulu. Kita klik yang live preview. Then, nanti akan muncul tampilannya seperti apa. Nah, jadi seperti ini nanti. Bukan area ini ya, tapi yang sini ya. Jadi seperti ini nanti. Oke, kita pakai yang ini ya. Dulu. Tadi kita live preview. Oke, gini ya. Kita activate. Kita aktifkan tema yang itu untuk blog yang kita buat tadi. Oke, setelah kita sudah mengaktifkan blog kita, kemudian kita masuk ke, coba kita lihat, kalau mau lihat ya. Oke, kita visit site.
Nah, ini adalah tema dari yang kita pilih tadi. Jadi, ini default. Kayaknya gonta-ganti ya. Tidak ada masalah. Kita sudah memilih tema. Kemudian di sini kita menuju ke post. Kita tentukan kategorinya. Jadi kategori nanti saya lihatkan. Ini ada home, ada sample page. Nah, di sini nanti letaknya kategori. Kategori itu nanti letaknya di sini. Nanti biasanya ada beberapa subtitle juga di home atau di sample page itu. Nanti ada beberapa juga. Nah, di sini yang paling home sini ya, saya mulai ini terserah dari si pembuat. Jadi kreatornya itu mau memasukkan kategori apa saja. Saya buat yang simple saja ya. Home. Dan sudah seperti ini saja, nama, add new kategori. Biar cepat saja. Home, kemudian barangkali ada tugas diklat ya, atau pembelajaran daring ya. Pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring, add new kategori. Pembelajaran daring ini nanti saya mau berisi kelas 1 atau kelas 5 atau video, kumpulannya video atau gimana. Kelas 1 misalnya. Misalnya di pembelajaran daring itu saya isi kelas 5. Maksudnya saya isi itu nanti kelas 5 ketika saya memencet pembelajaran daring, menekan pembelajaran daring, itu berisi di kelas 5. Kemudian ada apa ya, video pembelajaran. Misalnya ya, contoh. Ada video pembelajaran, ada absensi online gitu juga bisa ya. Kelas 5 video pembelajaran. Kemudian ada apa ya? Ada tes online. Kemudian jangan lupa tugas kita. Tugas diklat PGRI SLCC Jatim. Ini seperti itu ya. Dan add new category. Oke, di tugas diklat nanti saya ingin memasukkan beberapa, yaitu yang seperti yang di tugas itu ya. Kita diminta membuat artikel pendidikan atau pembelajaran. Kita tuliskan saja pembelajaran. Kita tuliskan dulu semuanya. Nanti tinggal di setting atau ditata ulang. Oke, artikel sudah masuk di sini ya. Ini artikel. Kemudian kita disuruh memasukkan video pembelajaran. Oke, video pembelajaran. Oh, ini sudah ada ya video pembelajaran ya. Ini ya. Oke, sudah ada langsung. RPP Blended Learning. RPP Blended Learning. RPP Blended Learning, and then soal AKM. Oke, apalagi ya yang perlu? Sudah ya, ini aja dulu ya. Oke, ini sudah masuk di kategori, di post tadi, kemudian kategori. Kemudian kita menuju ke sini. Nah, kita ke menu. Oke, di menu
manage with live preview agar kita tahu. Nah, di menu di sini biar kita tahu tampilannya seperti ini. Ya, di sini ya. Ini saya mau ada kategori di sini. Tombol. Nah, create new menu. Misalnya menu 1. Kita centang primary menu. Oke, next. Kemudian ini juga dicentang. Automatically add new top level page to this menu. Kemudian nanti dia ada di sini. Kita centang juga. Oke. Sekarang kalau sudah dicentang-centang, add items. Add items kita cari di kategori yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah. Saya mau yang ada di sini nanti adalah home pertama. Kemudian pembelajaran daring. Pembelajaran daring nanti isinya kelas 5. Kemudian ada tugas diklat PGRI. Kemudian tugas diklat ini nanti saya mau ada artikel pendidikan. Kemudian video pembelajaran. Kita tag sesuai dengan urutannya ya nanti. Kemudian RPP Blended Learning dan soal AKM. Jadi susunannya yang di sini ini sesuai dengan yang kita minta urutannya nanti. Nah, seperti ini. Kemudian tes online. Oke, semua sudah masuk. Nah, sekarang ini ya yang ada di sini. Home, pembelajaran daring, kelas 5. Kelas 5 ini saya tidak mau sendiri di sini. Kelas 5 ini saya mau dia masuk di pembelajaran daring. Begitu juga tugas diklat PGRI SLCC Jatim. Ini berisi tentang 1, 2, 3, 4 ini. Artikel, video, RPP Blended, dan soal AKM. Bagaimana caranya? Dengan ini, reorder. Nah, oke, yang mana? Oh, saya mau kelas 5. Kelas 5 masuk di pembelajaran daring. Di atasnya, berarti saya tinggal tekan seperti ini. Jadi kelas 5 akan masuk di pembelajaran. Nah, ini, pembelajaran daring. Pembelajaran daring berisi kelas 5. Gitu ya. Dan 3 tugas diklat PGRI berisi nih. Artikel pendidikan. Kemudian video pembelajaran. Kemudian RPP Blended Learning dan kemudian soal AKM. Nah, jadi ketika saya di sini. Ini nanti link ini yang akan kita kumpulkan nanti. Nih. Di SIM4 ini. Kalau ini hanya tambahan saja. Jadi yang akan kita kumpulkan nanti yang ini. Yang ini yang harus diisi. Gitu ya. Ini pun juga hanya tambahan saja. Bisa dikerjakan atau diisi atau disempurnakan setelah kita mengerjakan tugas-tugas kita. Gitu ya. Jadi urutannya ini adalah seperti tadi harus urut. Jadi kita tinggal reorder. Kalau sudah, klik dan. Sudah. Jadi sudah seperti ini. Home, pembelajaran daring isinya kelas 5, tugas diklat isinya 4 yang dimintakan itu, dan tes online. Seperti ini. Nah, kemudian publish. Setelah dan publish. Oke, sudah. Nah, sekarang ini adalah punya kita. Kita ke sini. Hampir saja lupa. Nah, ini. Kita menuju ke customize. Nah. Di sini nama kita. Ini Fatmawati. Terus kemudian site identity. Site titelnya apa di sini? Boleh nama sekolah atau nama terserah sih ya, terserah untuk si kreatornya mau membuat itu nama apa. Kemudian ini tagline-nya apa? Misalnya Deni Fatmawati. Apa ya? Misalnya guru, maaf. Apa ya? Misalnya inspiring teacher.
Tagline-nya apa? Guru sekolah dasar. Hanya seperti itu ya. Guru SD, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Dan kita publish. Jadi site title itu yang di sini, dan tagline-nya itu yang di sini. Tagline itu semacam apa sih yang yang mempresentasi dari blog kita itu apa, deskripsinya seperti itu. Kemudian kita publish. Nah, ini adalah tampilannya ya. Home, pembelajaran daring isinya kelas 5, tugas di klub ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita percantik lagi. Ini bagian kita akan membuat beberapa part, yaitu yang pertama membuat blog kita cantik dulu, kemudian baru nanti kita isi. Yang part kedua akan berisi bagaimana cara nge-post untuk artikel video ini. Pemenuhan tugas-tugasnya itu ya. Oke, kemudian setelah itu kita menuju ke appearance. Oke, kategori sudah. Ini saya mau mengisi yang di sini, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini mau saya isi. Kemana? Kita ke appearance. Nah, ini ada widget. Nah, oke. Tapi sebelum ke sini, kita harus menentukan dulu mana yang akan diletakkan di sini, yaitu di plugin. Mohon maaf. Nah, di plugin ini ada banyak sekali. Ini adalah fitur apa ya? Layanan yang bisa kita gunakan untuk di blog kita. Karena kita ini memang yang tidak berbayar atau gratis, maka kita hanya bisa memilih layanan yang ada tulisan activate-nya. Kalau yang Campus Press only dan Pro only ini tidak bisa karena ini berbayar, ya. Jadi jika kita bingung, bisa kita translate bahasa Indonesia ya. Ini atas, oke, Indonesia. Oke, aksesibilitas, membantu untuk dengan berbagai masalah aksesibilitas. Kita aktifkan saja. Nanti tinggal dipilih. Ini kita hanya mengaktifkan yang bisa, kemudian nanti tinggal dipilih. Tambahan untuk berbagi, kemudian berbagi sosial yang dapat diakses. Oke, kita aktifkan juga. Jika masih biru berarti itu belum diaktifkan, tetapi kalau sudah diaktifkan berarti seperti ini tampilannya ya. Menonaktifkan. Ini nggak bisa. Oke, Akismet. Oke. Melindungi blog dari spam. Oke, kita lihat saja dulu ya semuanya. Kita pilih waktu, masalah. Kemudian oke, nggak banyak-banyak ya untuk tutorialnya ini. Silakan dibaca saja dulu. Yang penting-penting untuk bisa dipakai di blog ya, seperti duplikat, apa ini? Ya, ini widget konten logo, ini duplikat posting dan halaman. Jadi misal kita ada posting, kemudian bisa diduplikasi atau digandakan.
Oke, kalender apa ya, PDF itu ya, PDF itu juga perlu. Kita cari yang PDF. Ini ya, yang ini ya, kita posting dan halaman. Ini juga PDF, ini juga masukkan ya. PDF tadi mana ya? Mana tadi? Apa? Gambar. Ini memang perlu untuk dipilah-pilah. Jadi nanti untuk cantiknya blog kita sendiri gitu. PDF juga ya. Oke, enough, cukup. Pluginnya sudah. Kemudian kita masuk ke, saya bingung nanti. Kembali ke Inggris. Kita masuk karena pluginnya sudah, kita masuk ke widget. Oke. Tadi sudah, nah di sini. Di sini adalah yang sudah kita pilih tadi ya. Nah, sekarang akan saya lihatkan manage with live preview. Jadi apa yang kita lihat nanti bisa terlihat langsung. Oke. Ini di main sidebar di sini, di sebelah sini. Nah, ini yang di sebelah sini ya. Di sini ada recent pause, recent comment, archive, categories, ada meta. Oke, kita lihat di sini. Yang mau diletakkan di situ yang mana gitu ya. Oke. Kita blok ini. Nah, di sini main sidebar itu yang di sebelah. Coba kita lihat ini. Kita akan mengatur yang di sebelah sini dulu ya. Main sidebar ini ya. Oke. Itu yang di sini. Yang pertama saya mau search. Oke, titelnya juga search. Save. Done. Kemudian recent post atau post terbaru. Posting terbaru judulnya. Number of show. Oke. Save. Number of posts show itu bisa 5, bisa atau terserah dari kreatornya. Mau 5, mau 3, dan kalau sudah. Kemudian komentar, recent comment. Komentar terbaru. Misalnya saya isi 3 saja atau 2. Save. Nah,
Kemudian archive. Kita tulis juga archive di sini. Dan klik, and then save. Kemudian done, atau enggak archive ya, arsip blog. Arsip blog. Bolehlah save. Done. Kemudian kategoris juga bisa. Kategori. Tentang semuanya, save. Done. Kemudian meta. Tulis aja meta. Jadi ada sendiri. Oke, dan ada mau tambah apa di sini? Nah, di sini ya. Di sini. Kita lihat ya. Nah, jadi ini ya. Posting terbaru, komentar terbaru, arsip blog, kategori, meta, seperti ini. Jadinya ini yang kita buat tadi, gitu ya. Semisal mau menambahkan apa di sini ya, masalah. Gitu ya. Kemudian kalender, saya mau menambahkan kalender di situ. Tinggal kita kalender tadi belum. Kalender tadi belum masuk ya. Oh, ternyata kalender belum masuk ya. Oke, kita ke plugin, kita cari yang kalender. Karena belum masuk. Kalender. Kayaknya tadi sudah ya. Tapi ternyata belum. Ah, ini. Oh, sudah kok. Sudah ada. Oke, kembali appearance mana? Widget. Kita cari. Oh, ini apa kalender? Nah, kalau kita ingin memasukkan tinggal begini aja. Nah, misalnya saya mau di sini ya. Misalnya tulisannya nanti kalender. Oke, save. Dan kemudian yang sebelah sini saya mau ada semisalnya image lah ya. Recent post tadi nggak ada ya. Oh, recent post tuh saya taruh di sini aja misalnya. Nah, seperti ini saja, mudah. Kemudian misalnya image saya letakkan di sini. Oke. Kemudian barangkali video. Video mana video? Reader listen post video. Video saya masukkan ke atas. Taruh sini aja dulu. Kemudian apa nih? Reader listen post. Nah, ini. Di sini. Ya. Nah, seperti ini. Ini semisal title-nya ya, kita buat add image. Kita upload image atau my media library. Kita select files. Kita cari fotonya, misalnya ini ya. Misalnya ini ya, kita masukkan saja.
Misalnya ini sudah ada, kemudian add to widget, dan kita save. Ini nanti akan muncul di image kita, dan ya. Kemudian add video. Coba kita yang mana tadi ya? Ini sudah, yang ini sudah, ini dan image sudah. Oke, dan sekarang yang video yang belum. Video itu kita akan mengisi video apa? Nah, itu kita add video. Kalaupun tidak usah, tidak ada video ya tidak masalah ya. Karena ini ada atau ingin memasukkan, maka kita cari. Ini kalau kita punya video yang ada di perangkat kita pakai add video, select files ini. Tetapi kalau kita mencari video di YouTube kita misalnya, maka kita insert from URL. Oke. Oke. Coba kita cari video ya. Jadi punya saya. Misal video Anda. Oke, semisal video ini ya. Kita salin saja videonya. Kemudian kita masukkan tadi ya di tempat sini. Oke. Dia akan mendetek sendiri. Ya sudah muncul seperti ini. Add to widget. Nah, seperti ini. Jangan lupa di save dulu dan di done. Kalau misal ingin menghilangkan, bisa di delete seperti ini, atau diseret keluar dari ini, nah seperti ini, ya. Tanya komentarnya. Jika sudah ya dilihat dulu. Misalnya ini komentar terbaru saya letakkan di sini aja ya, di sini post. Setelah ini saja, nah seperti ini. Sudah ya. Kalau sudah, kita lihat visit site, buka di tab baru. Ya, judul ya, title. Misalnya di sini Denny Fatmawati. Oke, save ya. Dan setiap perubahan harus kita save dulu. Misalnya ini video MPLS SDN. Kita save dan oke. Sekarang kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini kenapa berubah-ubah? Karena temanya tadi memang saya memilih tema yang berubah-ubah ya. Cuman tatanannya nanti sama. Seperti ini, ya. Oke. Kita belum mengisi profil kita ya. Ini karena masih kosong ya. Ya, kita isi dulu profil kita.
Nah, ini blog kita sudah jadi. Kalau kurang berwarna atau seperti apa, kalau ini yang defaultnya tema itu berubah-ubah ya. Jadi berubah-ubah, tidak seperti ini. Ini hanya pilihannya tema saja. Kalau memang kurang berwarna nih, ganti aja dengan tema yang lain. Kemudian yang kurang apa lagi ya? Kita sudah mempercantik tema kita. Oh ya, profil, edit my profile. Harusnya dilakukan di depan ya. Tidak apa-apalah. Terlalu antusias tadi untuk mempercantik sehingga melupakan profil. Nah, profilnya jika menginginkan Indonesia ya di Indonesia. Ini nama depan Denny. Dibuat untuk ya Pak. Fatmawati nama panggilan. Iya. Tampilkan nama secara publik sebagai Denny Fatmawati. Saya mau yang besar. Denny Fatmawati. Ada lagi yang besar. Situs web tujuan. Ini opsional aja ya. Info biografi misalnya seorang guru sekolah dasar yang mengajar di SDN Jatirejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Oke, untuk profil. Memperbarui profil dulu. Foto profil bisa digunakan, misalnya profile picture. Kita klik dan pilih file. Semisal mau ini ya, ini. Oke, apa? Upload. Kita lihat. Kita lihat, kita sudah seperti ini tampilannya. Profil juga sudah. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita tinggal mengisi dari blog kita. Kita mulai dari sini. Tetapi cara mengisinya akan kita lanjutkan pada part 2 untuk pembuatan blog di EduBlog. Demikian teman-teman sekalian, semoga bisa membantu untuk pemenuhan tugas dari pembuatan EduBlog. Jangan lupa kita log out dulu. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.